Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Kamis lalu DPR menyetujui keputusan Presiden yang memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan salah satu alasan adanya keputusan itu adalah untuk mempersatukan bangsa jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Efektifkah keputusan Presiden itu? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza berikut ini. Pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Diberikan amnesti saudara Hasto Kristianto. Pekan lalu publik dihebohkan dengan keputusan Presiden memberikan abolisi terhadap Tom Lembong atas kasus dugaan korupsi impor gula dan terhadap Hasto Kristianto atas kasus dugaan suap. Pemerintah pun tak menampik bahwa salah satu alasan Presiden memutuskan hal tersebut untuk merangkul seluruh kekuatan politik jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Mampukah Presiden menaklukkan para pihak yang sempat berseberangan dengan pemerintah untuk bersatu? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya Elisa Sinaga. Melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat malam, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan keputusan Presiden terkait abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristianto merupakan usulan dari Kementerian Hukum. Hal ini dikarenakan Kemenkum menilai bahwa arah pemerintahan Presiden Prabowo adalah untuk menyatukan bangsa Indonesia. Kendati demikian, Menkum menegaskan bahwa Presiden tak mencampuri urusan proses hukum dalam kedua kasus tersebut. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus yang terkait dengan Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, sekali lagi, ini bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Nah, karena itu sekali lagi itu yang paling membuat yang tentu ditunggu-tunggu oleh teman-teman media, apa yang menjadi alasan sesungguhnya dari pemberian amnesti, kemudian juga abolisi kepada salah satunya adalah kepada Tom Lembong. Adapun amnesti dan abolisi diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat definisinya kalau berdasarkan UUD ya pemirsa. Amnesti adalah pengampunan ataupun penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Sedangkan abolisi adalah hak untuk menghapus segala konsekuensi dari vonis pengadilan, termasuk menghapus segala tuntutan pidana, bahkan meskipun hukum sudah dijalani. Dengan adanya abolisi ini, sekelompok orang ataupun individu yang mendapatkan abolisi, proses penuntutannya dihentikan atau bisa dianggap tidak pernah dilakukan. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah mengatakan bahwa dua kasus ini bahkan diumumkan ke publik di gedung DPR yang bukan merupakan lembaga hukum, sehingga memang akan lebih bernuansa politis.
ya ketika ini dikaitkan dengan DPR dan sebagainya, itu lembaga politik, kita semua tahu itu bukan lembaga hukum itu, ya. Jadi kental pasti dengan nuansa politisnya. Yang sedangkan kalau mempelajari kepada hal politik tadi, mungkin ya politik itu kan banyak segmennya, tapi yang utamanya kan pasti untuk kesejahteraan, untuk keadilan juga kan tujuannya itu. Nah, mudah-mudahan pesannya di sana. Nah, yang kita nggak tahu itu apa perbincangan sebelum dikeluarkannya mekanisme ini. Apakah kemudian bayangan-bayangan terhadap hal-hal negatif tadi itu juga sudah dipertimbangkan tadi ya, respon masyarakat. Tapi saya acungi jempol untuk keberanian, ketegasan dari Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, yang memang beliau punya karakter itu yang tidak bisa hilang. Di sisi lain, melalui akun YouTube-nya Mahfud MD Official, pakar hukum tata negara yang juga merupakan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa adanya pemberian amnesti dan abolisi kepada dua tokoh tersebut membuktikan bahwa hukum tidak dijadikan alat politik. Menurut Mahfud, keputusan ini memberikan harapan baru bahwa penegakan hukum semakin dikedepankan di pemerintahan Presiden Prabowo. Jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik, agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum, bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan. Pemberian abolisi dan amnesti terhadap dua tokoh tersebut tak bisa dipungkiri masih berkaitan dengan suasana Pilpres 2024, di mana Indonesia terbagi menjadi 3 kubu, yakni 01, 02, dan 03, yang kelihatannya masih menjadi sorotan oleh pemerintah hingga saat ini. Pada Jumat pekan lalu, usai bebas, Tom Lembong bersama istri dan para kerabatnya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas keputusan abolisi tersebut. Keesokan harinya, usai Hasto bebas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengarahkan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo meskipun tak membangun koalisi. Apakah benar ini cara jitu Presiden Prabowo untuk mewujudkan kembali sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia usai Pilpres 2024? Lalu apa yang akan menjadi langkah politik Presiden Prabowo selanjutnya? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, Jurnalis NTV melaporkan.